Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang pengadaan barang atau jasa tingkat dasar. Topik bahasan kali ini yaitu pengadaan barang atau jasa secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaannya, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Pertama, pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya. SPSE merupakan aplikasi pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang dikembangkan LKPP untuk diterapkan pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik memanfaatkan e-marketplace yang meliputi katalog elektronik, toko dalam jaringan, dan pemilihan penyedia. Ruang lingkup SPSE, perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik. SPSE yang saat ini dikembangkan terhubung dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE. Sedangkan sistem pendukung SPSE meliputi 1. Portal pengadaan nasional, 2. Pengelolaan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa, 3. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, 4. Pengelolaan peran serta masyarakat, 5. Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan terakhir 6. Monitoring dan evaluasi. Sedangkan katalog elektronik ada 3, yaitu katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. Katalog nasional disusun dan dikelola oleh LKPP. Katalog sektoral disusun dan dikelola oleh kementerian atau lembaga, sedangkan katalog lokal disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah kriteria barang atau jasa yang bisa dimasukkan ke katalog elektronik, yaitu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. 2. Barang atau jasa yang dapat distandarkan. 3. Barang atau jasa yang kebutuhannya bersifat berulang. Sebagai sistem informasi elektronik, katalog elektronik memuat informasi tentang daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa. Berkaitan dengan katalog elektronik, LKPP dan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil. Caranya dengan mencantumkan barang atau jasa produksi usaha kecil. Pemilihan produk yang akan dicantumkan pada katalog elektronik dilakukan dengan 2 metode, yaitu tender atau negosiasi. Barang atau jasa yang dimasukkan dalam katalog elektronik diadakan menggunakan metode e-purchasing. Oleh karena itu, e-purchasing didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. E-purchasing wajib dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan barang atau jasa nasional atau kebutuhan strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia melalui e-purchasing tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Sedangkan bentuk kontraknya berupa surat pesanan. Belanja secara elektronik atau e-purchasing bisa dilaksanakan oleh PPK atau pejabat pengadaan. PPK melakukan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah.
Sedangkan pejabat pengadaan melakukan e-purchasing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Selain katalog elektronik, pengadaan barang atau jasa bisa dilakukan di toko dalam jaringan, toko daring. Pelaksanaan pembelian melalui toko daring serupa metode e-purchasing. Bagaimana pelaku usaha bisa dipilih dan dimasukkan ke dalam e-katalog? Penyedia dalam katalog elektronik dipilih dengan semua metode, yaitu pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Dan seleksi, pengadaan langsung, serta penunjukan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Sedangkan metode e-purchasing baru digunakan setelah penyedia tercantum dalam katalog elektronik. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik difasilitasi oleh layanan pengadaan secara elektronik, LPSE. LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh unit kerja pengadaan barang atau jasa. LPSE memiliki beberapa fungsi. 1. Mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang atau jasa dan infrastrukturnya. 2. Melaksanakan registrasi dan verifikasi penggunanya. 3. Mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan. Dalam penyelenggaraan LPSE, standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE beserta sistem pendukungnya ditetapkan oleh LKPP. Selain itu, pembinaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh LKPP. Kedua, sumber daya manusia, SDM, dan kelembagaannya. Sumber daya manusia, SDM pengadaan barang atau jasa terdiri dari 1. Pengelola pengadaan barang atau jasa di lingkungan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. 2. Aparatur sipil negara atau TNI atau Polri di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Personil selain keduanya. Pengelola PPJ adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang atau jasa paling lambat 31 Desember tahun 2020. Sedangkan PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan yang dijabat ASN atau TNI atau Polri di Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa paling lambat 31 Desember tahun 2023. Untuk Pokja, PPK atau pejabat pengadaan yang dijabat oleh personil lain wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang atau jasa paling lambat 31 Desember tahun 2023. Untuk PPK, Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah membentuk unit kerja pengadaan barang atau jasa. UKPPJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang atau jasa pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Untuk itu, UKPPJ memiliki fungsi 1. Mengelola pengadaan barang atau jasa. 2. Mengelola layanan pengadaan secara elektronik. 3. Membina sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang atau jasa. 4. Melaksanakan pendampingan, konsultansi atau bimbingan teknis. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Ketiga, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Pengawasan pengadaan barang atau jasa wajib dilakukan menteri
atau kepala lembaga atau kepala daerah. Pengawasan dilakukan melalui aparat pengawasan internal pada kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Pengawasan dilakukan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, atau menyelenggarakan sistem whistleblowing. Pengawasan dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Ruang lingkup pengawasan meliputi 1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. 2. Kepatuhan terhadap peraturan. 3. Pencapaian TKDN, tingkat komponen dalam negeri. 4. Penggunaan produk dalam negeri. 5. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil. 6. Pengadaan yang berkelanjutan. Sedangkan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Atau aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. 2. APIP menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 3. APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. 4. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah melaporkan kepada instansi berwenang bila ada indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. Dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, terdapat bermacam-macam sanksi. Sanksi dapat dikenakan terhadap 1. Peserta pemilihan, 2. Pemenang pemilihan, 3. Penyedia, 4. PA atau KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, PJPHP atau PPHP. Jenis-jenis perbuatan atau tindakan yang bisa dikenakan sanksi dibedakan menurut pelakunya. 1. Peserta pemilihan. Tindakan-tindakan yang bisa dikenai sanksi yaitu: pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Kedua, terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Ketiga, terindikasi melakukan KKN dalam penyediaan penyedia. Untuk 3 pelanggaran ini dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut. 1. Digugurkan dalam pemilihan. 2. Pencairan jaminan penawaran. Dan 3. Dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun. Keempat, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan atau pokja pemilihan atau agen pengadaan. Untuk pelanggaran ini akan dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut. 1. Pencairan jaminan penawaran. Dan 2. Dimasukkan dalam daftar hitam selama 1 tahun. 2. Pemenang pemilihan. Tindakan yang bisa dikenai sanksi yaitu mengundurkan diri setelah menerima SPPBJ meski belum menandatangani kontrak. Untuk pelanggaran ini dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut. 1. Dicairkan jaminan penawaran. Dan 2. Dimasukkan dalam daftar hitam selama 1 tahun. 3. Pelaksanaan kontrak. Tindakan-tindakan yang bisa dikenai sanksi yaitu: pertama, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Tindakan ini dikenai sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Kedua, menyebabkan kegagalan bangunan. Ketiga, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Keempat, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Kelima, menyerahkan barang atau jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Tindakan-tindakan ini
dikenai sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan seperti yang diatur dalam kontrak. Keenam, terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Tindakan ini dikenai sanksi denda keterlambatan 1/mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan seperti yang diatur dalam kontrak. 4. Pelaksanaan e-katalog. Tindakan-tindakan peserta pemilihan penyedia e-katalog yang bisa dikenai sanksi yaitu 1. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar. 2. Ada indikasi persekongkolan. 3. Ada indikasi KKN. Tindakan-tindakan ini bisa dikenai sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. 4. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima. 5. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Tindakan-tindakan ini bisa dikenai sanksi daftar hitam selama 1 tahun. 6. Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan. Tindakan ini dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut. 1. Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing selama 6 bulan. Atau 2. Pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dalam katalog elektronik selama 1 tahun. UKBPJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran 1. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar. 2. Indikasi persekongkolan. 3. Indikasi KKN. Untuk pelaku pengadaan selain penyedia yaitu PA atau KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, dan PJP-PHP atau PPHP juga bisa dikenai sanksi. Tindakan-tindakan yang bisa dikenai sanksi yaitu 1. Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Tindakan ini dikenai sanksi administratif. 2. Terbukti melanggar fakta integritas berdasarkan putusan KPPU, Peradilan Umum atau PT-UN. Tindakan ini dikenai sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Berkaitan dengan daftar hitam, PA atau KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional. Daftar hitam nasional diselenggarakan oleh LKPP. Terkait dengan masalah hukum pengadaan barang atau jasa, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada para pelaku pengadaan. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Penyedia, ormas, kelompok masyarakat, penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai agen pengadaan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Demikian bahasan kita tentang pengadaan barang atau jasa secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaannya, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.